Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas materi fisika. Kali ini kita akan membahas tentang matematika sebagai alat bantu fisika, yaitu materi diferensial atau turunan. Yuk kita bahas bagaimana penerapan diferensial atau turunan di dalam fisika, khususnya di dalam kinematika gerak. Belajar yuk bersama Bu Tuti. Kali ini kita akan membahas tentang kinematika gerak dengan analisis vektor bagian yang kedua. Kita akan membahas tentang kecepatan sesaat dan percepatan sesaat. Kecepatan sesaat dilambangkan dengan V dalam kurung T atau kecepatan dalam fungsi waktu. Kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata untuk selang waktu mendekati 0. Dan kecepatan sesaat biasanya disebut dengan kecepatan saja. Secara matematik, kecepatan sesaat ini dapat dirumuskan sebagai diferensial atau turunan pertama posisi terhadap fungsi waktu. Dan bila dinyatakan dalam persamaan matematika, kecepatan sesaat sama dengan V dalam kurung T, kecepatan dalam fungsi waktu itu sama dengan limit di mana delta T mendekati 0 dari delta R per delta T. Nah, ini adalah kecepatan rata-rata ya, sama dengan dr per dt. Nah, ini bukannya dr dibagi dt, ini artinya diferensial posisi terhadap fungsi waktu. Nah, jika persamaan posisi R sama dengan A, T pangkat N, di mana A itu adalah koefisien, T adalah fungsi waktu, dan N adalah pangkat, maka kecepatan dalam fungsi waktu sama dengan AN T pangkat N-1. Atau untuk lebih mudah diingat, kita menggunakan clue dikali pangkat turun 1. Nah, yang dimaksud dengan dikali itu adalah A kali N. Kemudian pangkat turun 1, di sini pangkatnya dikurangi 1. Persamaan kecepatan diturunkan dari persamaan posisi pada arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z sebagai berikut. Ya, jika persamaan posisinya adalah XI plus YJ plus ZK, maka persamaan kecepatan sesaatnya adalah diferensial pada posisi pada masing-masing sumbu. Jadi di sini diferensial dari X, diferensial dari Y, dan diferensial dari Z. Percepatan sesaat atau dilambangkan dengan A dalam kurung T, percepatan dalam fungsi waktu. Percepatan sesaat adalah percepatan rata-rata untuk selang waktu mendekati 0. Secara matematik, percepatan sesaat ini dirumuskan sebagai diferensial atau turunan pertama kecepatan terhadap fungsi waktu. Nah, di sini singkat saja, berarti A dalam kurung T, percepatan dalam fungsi waktu atau percepatan sesaat, itu sama dengan limit dengan delta T mendekati 0 dari percepatan rata-rata. Nah, percepatan rata-rata itu kan delta V per delta T ya. Berarti sama dengan dV per dt atau dibaca diferensial dari kecepatan terhadap fungsi waktu. Nah, seperti pada kecepatan sesaat, maka pada percepatan sesaat, jika V-nya itu sama dengan AT pangkat N, maka percepatan sesaat
A dalam kurung T itu sama dengan dV per dt. Diferensial kecepatan dalam fungsi waktu sama dengan AN T pangkat N-1. Sekali lagi, clue-nya adalah untuk lebih mengingat dikali pangkat turun 1 dikali A kali N pangkat turun 1 T pangkat N-1. Seperti pada kecepatan sesaat, maka untuk persamaan percepatan itu juga diturunkan dari persamaan kecepatan pada arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi jika V-nya adalah Vxi plus Vyj plus Vzk, maka percepatan sesaatnya adalah diferensial V pada sumbu X, diferensial V pada sumbu Y, dan diferensial V pada sumbu Z. Dan besar percepatan sesaat, sekali lagi kita ingatkan pada persamaan Pythagoras ya. Nilai mutlak dari A itu sama dengan akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Nah, untuk lebih mengingat, yuk kita lihat keyword ini. Kita lihat R, turun ke bawah V, turun ke bawah lagi A. Jadi artinya V itu adalah turunan dari R. Kecepatan itu adalah turunan dari posisi dan percepatan turunan dari kecepatan. Diturunkan artinya pangkatnya turun, ya. Lambangnya D per dt dibaca diferensial atau turunan. Dan clue-nya sekali lagi diingat dikali pangkat turun 1. Nah, untuk lebih memahami, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan persamaan kecepatan terhadap waktu jika diketahui persamaan posisi partikel terhadap waktu adalah, ya, di sini ada 4 soal. Nah, kita lihat untuk soal yang A, di sini tidak mengandung vektor I dan J. Berarti di sini merupakan satu dimensi. Yang B, di sini ada I dan J, berarti sumbu X dan sumbu Y, berarti 2 dimensi. Kemudian yang C juga ada vektor satuan I dan J, berarti 2 dimensi, tetapi dengan persamaan yang lebih kompleks. Nah, untuk yang D di sini mengandung I, J, K, berarti merupakan 3 dimensi. Ya, langsung saja yang A. Kita menggunakan caranya ya, langkah demi langkah. Kita lihat di sini untuk suku yang pertama itu 7t kuadrat. Ingat sekali lagi dikali, berarti 7 kali 2. Pangkatnya turun 1, berarti t pangkat 2 min 1. Kemudian suku berikutnya 8t, ini artinya t-nya pangkat 1, berarti 8 kali 1. Nah, t-nya turun, pangkatnya turun 1, berarti t pangkat 1 min 1, berarti pangkat 0. Nah, t pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Kemudian di sini 6, artinya 6t pangkat 0, berarti dikalikan 6 kali 0, ya. Sehingga hasilnya di sini 14t plus 8. Di sini plus 0, tidak usah dicatat. Kemudian untuk yang B di sini langsung saja untuk sumbu X, ini suku yang pertama 5t kuadrat, berarti 5 kali 2 itu 10. T pangkatnya menjadi pangkat 1, 2 min 1 berarti T. 4t berarti 4 kali 1 ya. Kemudian untuk sumbu J, sumbu Y ya, berarti 22t, langsung saja 22t pangkat 1, 22 kali 1.
Atau lebih mudahnya kalau ini hanya tinggal T, T-nya berarti hilang. Berarti jawabannya 10T plus 4I plus 22 J meter per sekon. Selanjutnya yang C, ya, kita lihat ini pada sumbu X-nya, ya, vektor satuan I. Untuk suku yang pertama langsung saja kita ngerjakan, ya. Dikali 12 kali 3 itu 36, pangkat turun 1 dari T pangkat 3 menjadi T pangkat 2. Kemudian 9T kuadrat dikali 9 kali 2, 18, pangkatnya turun 1, T pangkat 2 menjadi T. Kemudian plus 5T, berarti T-nya hilang, tinggal 5. Kemudian untuk sumbu Y-nya, 4T kuadrat, 4 kali 2, 8, pangkatnya menjadi pangkat 1, T. Kemudian 10T, T-nya hilang, tinggal 10. Oke, cepet ya. Kemudian yang D, kita lihat untuk sumbu X-nya, 2T kuadrat menjadi 4T, pangkatnya turun 1 dari T kuadrat menjadi T, 5T, T-nya langsung hilang, langsung 5. 8T, tinggal tersisa 8-nya, T-nya hilang. Kemudian pada sumbu Z, 9T pangkat 3, 9 kali 3, 27, pangkatnya turun 1 menjadi T kuadrat. 7T kuadrat, 7 kali 2, 14, T-nya menjadi pangkatnya 1. Oke. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan percepatan terhadap waktu jika diketahui persamaan kecepatan partikel terhadap waktu adalah, iya, 4 soal lagi. Kita lihat. Untuk yang A, ya, kita lihat ini hanya satu dimensi. Langsung saja ya. 7T pangkat 4 dikalikan 7 kali 4 itu 28, pangkatnya turun 1 menjadi T pangkat 3. 3T pangkat 3, 3 kali 3 9, pangkatnya menjadi T kuadrat. 2T, T-nya hilang, langsung 2, 8 di sini hilang langsung, ya. Kemudian yang B, kita lihat sumbu X pada suku yang pertama, 4T kuadrat menjadi 4 kali 2, itu adalah 8, pangkatnya turun 1 menjadi T, 13T, T-nya hilang menjadi 13, kemudian sumbu Y, 15T, T-nya hilang, tinggal 15, 6 hilang. Kemudian yang C, untuk sumbu X, suku yang pertama 7T kuadrat menjadi 7 kali 2, 14, pangkatnya turun 1 menjadi T, 6T, T-nya hilang jadi 6. Kemudian sumbu Y 8T, T-nya hilang menjadi 8. Untuk sumbu Z ini 9 berarti langsung hilang. Berarti tidak mengandung Z, ya. Kemudian yang D, di sini untuk sumbu X, suku yang pertama 8T pangkat 3 menjadi 8 kali 3 24, T-nya kuadrat. T kuadrat menjadi 1 kali 2 2T, 6T, T-nya hilang menjadi 6, 2-2-nya hilang. Kemudian pada sumbu Y 5T kuadrat menjadi 5 kali 2 10, pangkatnya kurang 1 menjadi T, 9T, T-nya hilang menjadi 9, 5-nya hilang. 5T, T-nya hilang menjadi 5, 11-nya hilang. Gampang bukan? Ya. Untuk contoh soal yang ketiga, persamaan vektor posisi terhadap waktu sebuah partikel adalah, ya, R sama dengan 18 akar 3T I plus 3T kuadrat plus 12T J meter. Pertanyaannya, tentukan besar dan arah kecepatan saat T sama dengan 1 sekon. Jadi, kita lihat. Iya.
Kita cari dulu persamaan kecepatan terhadap waktunya. Ini merupakan diferensial dari posisi, ya. Berarti diferensial dari ini. Kita tulis lagi soalnya ini. Kemudian hasilnya V dalam kurung T, kecepatan dalam fungsi waktu. Kita lihat ya soalnya 18 akar 3T. Di sini T-nya pangkat 1, berarti T-nya jadi hilang. Tinggal 18 akar 3. Kemudian pada sumbu Y-nya, suku yang pertama 3T kuadrat, 3 kali 2, 6. Pangkatnya turun 1 menjadi T, 6T. 12T, T-nya hilang menjadi 12. Ya. Kemudian kita cari kecepatan pada saat T-nya sama dengan 1. Kita masukkan di sini. Ya. Untuk sumbu X karena tidak mengandung T, berarti dia kecepatannya tetap. Berarti 18 akar 3. Tetap ya, tidak dimasukkan angka 1. Kemudian untuk sumbu Y-nya 6T plus 12 dimasukkan T-nya 1. Berarti 6 plus 12 itu 18. Sehingga besarnya kecepatan pada saat T sama dengan 1 itu akar dari VX kuadrat plus VY kuadrat. Ingat soal-soal sebelumnya seperti ini, berarti 18 kuadrat ini kali akar 3 kuadrat itu 3, berarti 18 kuadrat kali 3. Kemudian ini 18 kuadrat kali 1, kita asosiatif, berarti 18 kuadrat dalam kurung 3 plus 1. Berarti akar 18 kuadrat itu 18, akar 4 itu 2, berarti 18 kali 2, 30. Arahnya alfa sama dengan akes tangan dari VY per VX, berarti sama dengan 18 per 18 akar 3, dicoret 18-nya. 1 per akar 3 atau sepertiga akar 3, nilainya adalah 30 derajat. Contoh soal yang keempat. Persamaan kecepatan suatu benda dinyatakan V sama dengan 25T pangkat 4 plus 10T pangkat 3 plus 5T kuadrat plus 60T plus 10 meter per sekon. Berarti ini hanya satu dimensi ya. Berapakah percepatan benda saat T sama dengan 2 sekon? Ya, langsung kita selesaikan. Yang dicari percepatan ya. Yang diketahui V. Berarti percepatan adalah diferensial dari V. Sama dengan diferensial dari persamaan ini ya. Langsung saja kita kerjakan. 25T pangkat 4 kita kalikan 25 kali 4, 100, pangkatnya turun 1 menjadi T pangkat 3 plus 10T pangkat 3 menjadi 10 kali 3, 30, T pangkat 2, 5T kuadrat, 5 kali 2, 10 kali T plus 60T, T-nya hilang menjadi 60, 10-nya hilang. Kemudian percepatan saat T-nya 2 sekon. Kita masukkan di sini T-nya 2, berarti 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 100 itu 800. Plus T-nya kita ganti 2, 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 30, 120. Plus 10T itu berarti 10 kali 2 itu 20 plus 60. Kalau kita hitung di sini jumlahnya adalah 1000 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya contoh soal yang kelima. Posisi suatu sepeda motor dinyatakan oleh persamaan R sama dengan 2T pangkat 3 min 6T kuadrat plus 2T plus 5
I plus 12T kuadrat plus 10T plus 2J meter. Tentukan besar percepatan sepeda motor saat T sama dengan 3 sekon. Nah, ini yang diketahui R, yang dicari adalah A. Nah, kita ingat keyword ini, berarti yang diketahui ini R, ini yang diketahui A. Berarti yang harus kita kerjakan lebih dulu adalah menurunkan R ke dalam V dulu. Kita cari V-nya, kemudian baru diturunkan untuk mencari A. Oke, langsung saja. Maka V itu adalah diferensial dari R. Berarti kita turunkan ini. Langsung saja untuk suku yang pertama, 2T pangkat 3 berarti 2 kali 3 itu 6, pangkatnya turun 1 menjadi T kuadrat. Kemudian di sini min 6T kuadrat berarti menjadi 6 kali 2 itu 12, berarti min 12 T ya. Ini T-nya menjadi pangkat 1 ya, T saja. Kemudian plus 2T, T-nya hilang, ini menjadi 2. 5-nya hilang. Selanjutnya untuk sumbu Y, 12T kuadrat 12 kali 2, 24 kali T, plus 10T itu T-nya hilang menjadi 10, 2-nya hilang. Selanjutnya, percepatan A itu sama dengan diferensial dari V, maka sama dengan, jadi kita ini persamaan V-nya kita turunkan. Langsung saja. Di sini 6T kuadrat berarti menjadi 6 kali 2, 12T, min 12T, T-nya hilang menjadi 12. 2-nya hilang. Kemudian plus 24T, T-nya hilang menjadi 24J meter per sekon kuadrat. Nah, yang dicari adalah percepatan saat T-nya sama dengan 3 sekon. Kita masukkan saja T-nya 3 di sini. Berarti 12 kali 3, 36. 36 dikurangi 12 adalah 24. 24I. Nah, di sini tidak mengandung T, langsung saja plus 24J. Ya, pakai cara cepat, berarti besarnya karena ini sama 24 dengan 24, langsung saja besarnya adalah 24 akar 2. Kalau nanti dicari arahnya berarti langsung ya, karena ini sama, pasti alfanya nilainya adalah 45 derajat. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.